Nih guys, kondisi sore hari jam 17 sore nih, anak-anak pada main layangan nih guys. Nah nih, halo guys. Tuh, pada seneng banget, pada happy banget dapat tempat main yang baru. Nih kalau dibikin tempat lapangan badminton itu kira-kira suka nggak? Suka, apalagi futsal. Suka. Futsal apalagi ya? Iya, mini futsal, ada tamannya ya. Keren. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Bang Jo. Oke, hari ini Minggu dan saat aku take video ini teman-teman, ini pukul 17 sore teman-teman ya. Nah, karena dalam 2 hari ini khususnya di komplek perumahan di Bantaran Kalibaru, Desa Mekarsari, ini dalam 2 hari kalian bisa lihat ini terjadi pembongkaran massal dan ini udah beres dari ujung ke ujung ya. Ini aku akan kasih lihat ke kalian bagaimana kondisi ya pasca pembongkaran total ini selama 2 hari saat sudah nggak ada kegiatan dari proyek ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kondisi jam 17 hari Minggu 4 Mei 2025 teman-teman. Nah di depan saya ini kalian bisa lihat ya, kalau kondisi sebelumnya ini ya, kondisi sebelumnya ini di sini nih ya, deretan rumah-rumah ya, deretan rumah-rumah semuanya, rumah tinggal. Nah ini kalian bisa lihat ini, walaupun dalam kondisi bongkaran puing-puing yang belum dibersihkan, baru sekedarnya aja diratakan dengan eskavator. Kalian bisa lihat di sini anak-anak ya. Anak-anak banyak banget ya. Kalau berdasarkan yang hitungan saya ini, perkiraan ini lebih dari 30 anak nih pada main layang-layang di sini guys. Yang sebelumnya mungkin ini nggak ada sama sekali yang mainan layangan di sini. Ya, karena penuh dengan bangunan. Oke. Teman-teman, saya akan ajak teman-teman semuanya sore hari ini ke arah depan dulu deh ya, ke arah depan dulu. Dimana tadi ada beberapa bangunan ya, setelah kemarin tuh puluhan bangunan itu dirobohkan. Tadi juga masih ada dan sempat rame juga, maksudnya ya bukan karena kebetulan karena ada di hari Minggu ya tadi ya. Itu ratusan, bahkan mungkin ribuan teman-teman ya, bahkan mungkin ribuan orang warga, khususnya warga daerah Tambun Selatan ini yang menyaksikan pembongkaran bangunan-bangunan ilegal di Bantaran Kalibaru, khususnya ini di Desa Mekarsari ya. Desa Mekarsari itu kita jadinya paling ujung ya, paling mepet rel di antara desa-desa lainnya yang ada di Bantaran Kalibaru Tambun Selatan ini teman-teman. Setelah melakukan pembongkaran teman-teman sampai dengan paling ujung tadi ya, khususnya pembongkaran yang hari ini, kalau kita besok nggak tahu nih jadwalnya bakalan melakukan aktivitas yang lain lagi atau masih melakukan pengerukan. Nah itu tadi mulai siang sampai sore ini teman-teman. Jadi nih sesuai dengan program awal. Nah karena memang sudah kita pantau juga dari kemarin ya, kondisi kali baru ini memang ya, memang sudah waktunya dinormalisasi karena endapannya yang luar biasa. Maka mulai siang sampai sore ini tadi itu endapan lumpurnya itu mulai pada diangkat ya, udah mulai pada diangkat nih. Ini masih ada sisaan yang belum kayak gitu, itu termasuk pendangkalan nih teman-teman, pendangkalan. Jadi mengurangi volume dari sungai atau kali itu sendiri teman-teman ya. Jadi nanti itu kalau debit airnya naik misalnya karena hujan deras 1 jam atau lebih, nah itu karena udah nggak muat atau nggak nampung lagi debit air yang tinggi karena hujan, itu akan tumpah ke sampingnya alias membanjiri jalanan atau bahkan tempat tinggal di samping kanan kirinya ya. Makanya ini untuk kondisi yang seperti itu memang sudah waktunya wajib untuk dikeruk ya,
dilakukan normalisasi. Termasuk kegiatan hari ini tadi setelah melakukan pembongkaran ya di depan sana tadi. Ya, videonya teman-teman juga bisa lihat di video Bang Jo sebelumnya ya. Nah, ini dia ya. Ini dia hasil pengerukan nih. Kalian bisa lihat sendiri. Dalam jangka kurang lebih 4 jam atau setengah hari dari siang sampai sore ini tadi. Ya. Sebanyak ini. Halo Bang. Halo. Oke, dah. Oke, siap, mantap. Nah, seperti ini ya tadi ya. Nih, ini hasil dari pengurukan yang dilakukan dari siang sampai sore ini ya. Sampai sore ini mantap, banyak banget teman-teman. Sebanyak ini kelihatan ya. Ya Om. Mantap nih, banyak banget guys. Nah, ini nih yang menyebabkan pendangkalan sungai atau pendangkalan kali. Ini timbunan dari endapan-endapan sedikit demi sedikit ya. Karena saya sendiri pun nggak tahu ya sebenarnya terakhir kali ini dikeruk secara total dari ujung, dari hulu ke hilir teman-teman. Itu dari tahun berapa saya nggak ada datanya ya. Nggak ada datanya, makanya ini setahu saya ya tahun ini gitu. Setahu saya ya tahun ini, tahun 2025 ini teman-teman, bener-bener dilakukan normalisasi kali baru secara total. Wow, keren. Termasuk bangunan-bangunan yang tidak berizin. Nih, seperti ini teman-teman. Nah, ya, tuh. Kalian bisa lihat, teman-teman bisa lihat sendiri ya, luar biasa. Luar biasa itu jumlah endapan atau volume dari endapan yang sudah diangkat dalam waktu setengah hari aja. Mungkin kisaran ya, kalau mulai kerja biasanya kan jam 12 sampai jam 13 itu kan istirahat. Sementara mulai kerja lagi itu biasanya jam 1 sampai jam 5. Ini baru aja jam 5 tadi, baru aja udah selesai kerjaan dari operator dari eskavator tersebut. Ini dalam waktu 4 jam aja sudah dapat sebanyak ini ya. Tuh, kalau dihitung dari situ, itu belum dihitung yang puing-puing dari sana runtuhan ya teman-teman ya. Cuma endapan kalinya aja. Tuh, udah 100 meter lebih. Sudah 400 meter lebih dengan volume ya yang sebanyak ini. Tuh ya, yang sebanyak ini, coba bisa dilihat, luar biasa ya teman-teman ya. Wow, mantap sekali ya. Tuh. Oke, banyak banget teman-teman, banyak banget. Dan informasi ya, informasi. Jadi di sini teman-teman, jadi di sini ini kan sebelumnya kan rumah tinggal ya, rumah tinggal yang orang sebut bangli atau bangunan ilegal, bangunan yang nggak bersertifikat atau apalah itulah. Nah, ini di belakangnya ternyata kelihatan nggak? Di belakangnya ini ternyata ada saluran tuh. Nah, ini saluran irigasi teman-teman, saluran irigasi. Kemudian kalian pasti nggak nyangka kalau di belakangnya itu ada persawahan yang masih produktif, ada persawahan yang masih aktif teman-teman. Oke, tuh kan nggak nyangka kan, ternyata ada persawahan. Dan selama ini mungkin aksesnya mungkin dari arah bawah sana aja, mungkin aksesnya ya. Karena kalau saya sendiri ya, saya sendiri kalau lewat misalkan dari tempat tinggal ke arah stasiun, paling juga lewat sini tuh aksesnya tuh. Padahal aslinya ini di jalan teman-teman, ini aslinya jalan, dan ini nanti akan dikembalikan ke bentuk dahulu atau ke fungsi aslinya. Informasi yang saya dapat ya, informasi yang saya dapat, ini nanti dikembalikan ke fungsi semula, yaitu sebagai jalan. Jadi ada jalan dua teman-teman ya, ada jalan dua, sini jalan ya, kemudian di sebelah sana juga jalan. Keren kayak harusnya ini, asik, cakep banget. Apalagi kalau kalinya mengalir dengan lancar, bersih ya. Karena
sudah berkurang pembuangan limbah langsung ke sungai itu ya, tanpa diolah terlebih dahulu. Nah, asik banget kan? Asik teman-teman, asli keren. Terus nih, saya mau nanya teman-teman ya, saya mau nanya nih ya, saya mau nanya. Ini kan mungkin lebarnya, saya sih nggak tahu ya. Kalau dari depan ke belakang situ mungkin 12 meter ataupun 15 meter, misalkan nih. Misalkan nih teman-teman. Nah, misalkan sini buat jalan 5 meter. Ya. Buat jalan 5 meter, masih ada space 7 meter. Nah, itu yang 7 meter itu enaknya kira-kira buat apa? Buat taman atau buat apa? Ya. Coba kalian bayangkan kalau buat taman kota misalnya. Karena Tambun Selatan ini udah, kalau buat saya ini udah termasuk kota banget nih. Termasuk kota banget karena penduduknya yang padat banyak sekali. Bahkan ya, satu kota atau satu kecamatan Tambun Selatan itu penduduknya kalau di total itu dengan banyak kabupaten-kabupaten di daerah lain itu jumlahnya lebih banyak dari kecamatan Tambun Selatan aja sendiri ya. Seperti itu. Coba deh kalian searching data jumlah penduduk kecamatan Tambun Selatan itu jumlahnya berapa. Itu sama atau bahkan melebihi kabupaten ataupun kota di daerah lain bahkan itu, karena memang begitu padatnya. Juga termasuk daerah yang maju ya, juga termasuk daerah yang maju di Kabupaten Bekasi. Banyak sekolah-sekolah favorit ya teman-teman ya, baik SD, SMP, SMA ataupun sekolah tinggi ada di Tambun Selatan. Yang favorit juga ada. Nah, nih kalian bisa lihat ya sendiri ya teman-teman ya. Seketika nggak butuh waktu lama ya, seketika nggak butuh waktu lama, langsung nih banyak banget nih anak-anak yang main layang-layang ya. Nih kalian bisa lihat sendiri nih, langsung seketika, nggak usah disuruh orang tuanya ya, dengan kesadaran sendiri. Karena begitu dapat space lahan untuk bermain, apalagi ya, apalagi kalau ini jalannya udah bagus. Di sini ada space, dikasih lapangan tanah rumput atau mungkin lapangan badminton ya, atau mungkin ya sarana bermain ya. Wah, ini mana gak keren banget ya. Nggak apa-apa ya, sarana bermain. Yang jelas kan buat fasilitas umum teman-teman ya. Yang jelas buat fasilitas umum. Ini asli asik banget sih ya. Kasih tanaman-tanaman bunga-bunga dan lain-lain. Nah, seperti ini ya. Asli keren banget guys. Asli keren banget, asli. Nih, aku kasih lihat supaya teman-teman, wow ya, indah banget asli. Nggak kebayang ya, kemarin sama sekali nggak melihat pemandangan seperti itu ya. Mantap sekali guys ya, keren itu. Sono banyak yang bermain, sono banyak yang anak-anak yang bermain ya. Tuh ya, nggak kehitung guys, yang mainan-mainan itu nggak kehitung, ternyata sebanyak ini. Bisa dilihat begitu gembiranya, begitu sukacitanya ya. Mereka itu, saya yakin mereka itu warga-warga penduduk perumahan situ kan. Kalau itu kan warga perumahan permanen ya, perumahan berizin resmi itu. Saya yakin itu ya. Ya kalau di sini sendiri kan aslinya kan tanah pengairan. Ini aslinya tanah pengairan ya, tanah milik negara teman-teman. Nah, oke. Mantap banget guys. Tuh, kalian bisa lihat ya. Tuh, ini mungkin di pikiran anak-anak sendiri di sini itu nggak kebayang teman-teman, bakal bisa bermain di sini ya. Karena di sini dulu isinya rumah tinggal ya, rumah tinggal.
yang nggak nyangka sekarang seperti ini. Tuh, saya ingat banget ketika beberapa hari yang lalu nge-review deretan rumah-rumah yang nggak berpenghuni di sini nih. Bahkan juga saya sempet, ya mohon maaf, menaksir nih kisaran dari rumah itu nilainya berapa, karena benar-benar sudah tidak berbentuk ini di sana nih. Tuh, bentuknya seperti ini teman-teman. Wow, ini rumah pasti saya taksir nilainya di atas 300 karena 2 lantai ya. 2 lantai dengan perabot yang standar lah, gitu aja. Untuk lokasi, kalau lokasi yang benar-benar berizin, bersertifikat, itu saya pikir nilainya mungkin rumah 2 lantai itu di atas 500 juta kalau daerah sini. Itu ditinggal, nggak ada penghuninya, dan sekarang udah rata, nggak ada bekasnya, bisa dilihat di sini ya. Tuh, begitu juga tadi ya, yang teman-teman saksikan di video dari Bang Jo ya, rumah 2 lantai yang ada-ada aja. Itu rumah 2 lantai yang ada-ada aja, dindingnya itu dicor jadiin satu dengan tiang listrik, diikat dengan besi bagel. Aduh, ada apa lagi nih? Udah niat banget emang itu ya, udah niat banget memanfaatkan fasilitas negara, fasilitas PLN. Masa iya besi buat ngaitin tembok loh, tiang listrik loh teman-teman, buat ngaitin tembok. Ini sih bener-bener gokil banget. Bahkan ini teman-teman bisa lihat ini sawah ya, begitu gembiranya anak-anak ini, begitu gembiranya anak-anak mainan di sawah ya, asik banget ya. Ya sebelumnya mungkin ya asik deh sebelumnya ya, nggak kebayang bakal ada tempat bermain selega dan seluas ini. Oke, nah ini sementara matahari sudah mau mulai terbenam karena waktunya udah semakin sore teman-teman. Ini kayak kondisi sore hari nih, kondisi sore hari se asik ini, se-epic ini ya kondisinya ya. Sementara seperti biasanya untuk jalan Kali Baru ya, yang menghubungkan akses dari stasiun Tambun ya, itu bisa ke Tridaya, ke Sumberjaya sebagai jalan alternatif kalau Sumberjaya ya. Karena kalau jalan raya Sumberjayanya biasanya Minggu sore begini, waduh macetnya luar biasa. Ini bisa jadi alternatif ya, alternatif. Itu seperti biasanya, walaupun relatif nggak terlalu macet, tapi ya tetap rame itu. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, rame teman-teman. Asik ya, Dek. Asik dong dapat tempat main ini. Iya. Keren. Kemarin bisa main nggak di sini? Kemarin. Oh, kemarin dulu. Bisa. Di mana mainnya? Sini. Di sini lah. Di sini bukannya rumah. Iya. Pas yang belum digusur kan? Di sawah. Oh, kalau dulu di sini belum digusur, mainnya di sawah ya? Iya. Oh iya. Oke. Jadi teman-teman, jadi ini info nih. Sebelum di sini digusur ada rumah, bocah itu mainannya pada di sawah mainannya. Ya, mainan di sawah karena ya sampai sekarang itu teman-teman bisa lihat ya, di sawah itu banyak banget yang pada mainan layangan. Nah ini tentu saja kalau di sini udah dirapiin ya, mudah-mudahan jadi fasilitas umum ya, atau jadi fasum ya teman-teman ya. Mudah-mudahan jadi fasilitas umum, jadi fasum. Jadi ini akan asik banget. Karena secara seperti saya sebutkan di depan ini, secara jumlah warga, jumlah penduduk, jumlah anak-anak di sini tuh banyak banget. Kalian bayangin aja itu, sepadat ini, serapat ini, namanya juga perumahan di daerah perkotaan Tambun Selatan. Saya katakan kota, walaupun sebenarnya kecamatan, tapi ini lebih ke kota sih asli. Tambun Selatan tuh, penduduknya banyak, daerahnya maju, termasuk pusat pendidikan juga di Kabupaten Bekasi, karena banyak, sekali lagi saya infokan, banyak sekolah-sekolah favorit, baik
sekolah negeri maupun swasta yang favorit di Tambun Selatan, teman-teman. Asli keren. Daerahnya maju, fasilitasnya oke. Apalagi kalau di Kali Baru itu revitalisasi ya, kalinya dinormalisasi. Lahan-lahan yang begini yang semestinya bisa dibuat untuk umum lagi, nggak dimanfaatkan secara pribadi ya. Asik, kece, keren teman-teman, asli. Dan ini kondisi sore hari, langsung secara otomatis dapat buat tempat bermain buat anak-anak. Keren ya. Oke. Oi. YouTube Bang Jo. Iya. Nah, seperti ini ya. Asik. Oke, demikian tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan perihal mengenai kondisi sore hari pasca pembongkaran secara total pemukiman nggak berizin di Mekarsari, Kali Baru, Tambun Selatan ya. Oke, semoga yang saya infokan ini bermanfaat. Ketemu lagi di video-video Bang Jo berikutnya. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.